Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi. Kita dengar tadi melalui berita bahwa Ferdinand Huta Heian ditahan polisi dengan alasan takut mengulangi perbuatannya lagi. Seperti kita ketahui, Ferdinand ini ditahan karena ciutannya di Twitter miliknya sendiri. Dia mengatakan Allahku itu ternyata lebih kuat dan lebih segala-galanya. Allahmu itu lemah sehingga perlu dibela. Yang membuat kita aneh adalah ada tuduhan kepada Huta Heian ini bahwa dia dituduh menista agama, khususnya agama Islam. Sebelum kita jelaskan lebih jauh, perlu saya sampaikan saya tidak ada hubungan pribadi dengan Ferdinand. Kenal juga enggak. Dia juga tidak kenal saya. Saya tidak berpotensi politik, sementara dia orang politik. Tapi kami tidak kenal. Saya hanya ingin menyampaikannya karena prihatin kok sikap orang Islam ini emosi aja, cepat sekali terpancing emosi. Dia mencari mangsa, kalau ada bisa-bisa orang itu masuk penjara gitu. Seandainya Huta Heian pun meminta maaf, nanti akan dicarikan lagi pasal berikutnya bagaimana dia harus tetap di penjara. Dan yang lebih membuat kita miris lagi, MUI, Majelis Ulama Indonesia, melalui Ketua Departemen Dakwah dan Kerukunannya, Dr. Ahmad Khalil Nafis, juga mengatakan itu sebuah penistaan agama. Nah sekarang kalau kita lihat yang dinista apa gitu? Siapa yang dinista? Tuhan. Nggak ada, dia hanya bilang Allahku lebih kuat, Allah melemah sehingga perlu dibela. Sekarang itu ciutan pribadi, semacam kontemplasi, ungkapan keprihatinan jiwa gitu. Masa orang harus langsung ditangkap? Padahal di bumi ini, di bumi Indonesia ini memang kita menyebut sebagai bumi yang berdasarkan atau negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi Tuhan itu kan Maha Pemaaf. Selama seseorang tidak membuat onar, selama seseorang tidak membuat ribut, sebetulnya kalaupun dia melakukan kesalahan, cukup pembinaannya melalui MUI. Ini malah sekarang MUI memberikan justifikasi bahwa itu penistaan agama. Ini kita kira akan meningkatkan eskalasi kekerasan atas nama agama di Indonesia. Taruhlah misalnya nih, ini saya baru tahu ternyata Ferdinand ini tahun 2017 kata berbagai sumber dia sudah masuk Islam. Dia menjadi mu'alaf. Kalau pemahaman akidahnya tidak tepat, mestinya itu tanggung jawab ulama dong yang mengajarkannya. Sehingga dia mempunyai keyakinan yang mantap. Bukan di salah-salah sedikit orang langsung dipenjarakan gitu. Mentang-mentang Ferdinand ini, ya saya yakin ini karena dia sering memberikan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan pendapat kaum mainstream. Pendapat-pendapatnya sering dianggap berseberangan, sehingga punya kesempatan dia melakukan kesalahan, katakanlah begitu, langsung ramai-ramai ingin menjemploskannya ke dalam penjara. Ini kalau dilanjutkan untuk masa panjang, sangat merugikan Islam gitu. Di mana dong keramahan Islam itu? Sedikit-sedikit orang dipenjara, sedikit dibikin agitasi sehingga memaksa polisi agar menangkap seseorang gitu. Ini tentu saja kita sebagai orang Islam ya sangat sedih dan prihatin gitu. Taruhlah dia sudah masuk Islam, lantas dia ragu-ragu dengan Tuhan. Apa berhak dia dipenjara? Nabi Ibrahim, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, Allah itu enggak marah kalau orang ragu-ragu dengan dia. Marilah kita lihat bagaimana firman Allah mengajarkan kepada kita melalui cerita atau pengalaman Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 74 sampai 79, itu cerita tentang Nabi Ibrahim sangat panjang. Saya sebutkan secara ringkas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihil lail ra'a kaukaba. Tatkala malam Nabi Ibrahim melihat bintang
Qala hadza rabbi. Inikah Tuhanku? Falamma afala. Tatkala bintang tadi menghilang. Qala la uhibbul afilin. Kata Ibrahim, saya enggak suka dengan yang hilang. Terus falamma ra'al qamara bazighan. Tatkala dia melihat bulan bercahaya. Qala hadza rabbi. Inikah Tuhan? Inikah Tuhanku? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Kalau bulan itu juga hilang, kata Ibrahim, kalau Tuhanku tidak memberiku hidayah, pastilah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Ayat berikutnya, falamma ra'as syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari bercahaya, memancarkan cahayanya, kata Ibrahim, hadza rabbi, inikah Tuhanku? Hadza akbar, ini yang besar. Falamma afalat, tatkala matahari itu tenggelam, qala ya qaumi, dia berkata, wahai kaumku, inni bari'um, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kamu syirikkan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi secara lurus, dan saya tidak termasuk dalam kelompok orang-orang musyrik. Jadi para pemirsa, dalam ayat ini ya boleh aja mempertanyakan. Dalam cerita Ibrahim sebelum dia menjadi bapak tauhid, Tuhan dia mempertanyakan, bintang itu Tuhankah bintang? Ternyata tidak. Bulankah Tuhan? Ternyata juga tidak. Matahari itukah Tuhan? Juga tidak. Terus mempertanyakan itu, apa pantas orang dihukum pula? Karena dalam penalaran sampai kepada keyakinan tauhid itu perlu waktu. Perlu waktu. Dan yang diciptakan perinan itu siapa? Kan juga nggak jelas. Ini kelompok Islam atau umat Islam cepat sekali marah-marah gitu. Dengan sikap marah-marah ini, itu menutupi orang dari rahmat Islam. Menutupi orang. Akibatnya nanti di mana-mana yang berbau Islam ini orang antipati. Itu tidak boleh. Dan sebagai umat Islam, ini sekali lagi saya ingatkan ini, saya tidak ada kepentingan apapun dengan kasus ini. Kenal dengan Ferdinand juga enggak. Tapi saya ingin menjelaskan Islam tidak seperti itu. Islam penuh agama rahmat, agama damai, dan setiap orang ingin kita ajak ke dalam rahmatnya Islam. Di jangan kebencian, rasa frustasi kita angkat dengan label-label Islam. Siapapun yang bersalah tentu memang harus dihukum, tapi bukan dengan cara memojokkan dan menekan pihak-pihak lain agar seseorang harus bersalah. Dalam kasus Ferdinand Huta-Heian ini kita minta kepada polisi, tolong segera tidak dilanjutkan pendekatan-pendekatan keamanan. Dan Huta-Heian itu sepanjang yang kita ketahui itu ya tidak layak dikenakan ke dalam undang-undang penistaan agama. Dia sedang tidak menista agama apapun dan tidak sedang menista siapapun. Dia hanya mengemukakan ciutan sebagai kontemplasi dirinya yang ragu-ragu tentang kekuasaan dan hakikat dan pertolongan Tuhan. Jadi umat Islam jangan apa-apa sudah mengklaim itu menghina Islam, menghina Tuhannya umat Islam. Tuhan sendiri mungkin nggak marah gitu, karena Tuhan itu terlalu besar untuk dilecehkan oleh makhluk yang tidak berdaya ini, termasuk Ferdinand Huta-Heian. Jadi para pemirsa semua, mari kita tuh makin dewasa dalam beragama. Jangan kita menganggap kitalah yang paling pembela Islam gitu. Karena belum tentu orang itu bermaksud menghina agama kita. Saya sebagai umat Islam ingin menegaskan kembali, janganlah kita ini beragama dengan penuh emosi, dengan penuh dengki, bahkan dengan penuh rasa frustasi. Kalau sedikit-sedikit marah, di mana dong? Damainya Islam itu di mana? Gak boleh orang sedikit salah langsung kita sikat. Andainya Ferdinand pun minta maaf,
itu orang Islam yang kelompok-kelompok itu saya kira juga nggak akan memaafkan. Karena bagi mereka menjebloskan ke dalam penjara itu adalah sebuah kemenangan. Kemenangan bagi kelompok itu mungkin, tapi tidak kemenangan buat Islam. Islam menang itu ketika dia masuk ke dalam hati sanubari setiap orang. Inilah kehebatan Islam sepanjang sejarah penyebaran agamanya. Mudah-mudahan dengan kasus Ferdinand Hutahian ini, kelompok-kelompok tertentu tidak menghijack Islam, tidak membajak Islam, di mana kepentingan-kepentingan kelompoknya berada di balik itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beragama dengan mempergunakan akal pikirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.